Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan kondisi sehat walafiat untuk rekan-rekan semua, para subscriber dan para penonton. Kali ini kita coba tangani ya satu keluhan dari customer di mana motor mogok. Nah, pas di selah itu ngelos ya. Jadi tidak ada kompresi. Ini motornya di unit Mio GT ya. Pakai tangan juga tidak ada. Ngelos sama sekali, motor mogok intinya ya. Dia datang ke sini didorong. Oke, kita periksa, kita pastikan penyebabnya apa. Ataukah dari segi kompresi itu memang ada penumpukan kerak di bagian ruang bakar ataupun ada baret di bagian piston. Kita langsung ke pemeriksaan dan pembongkaran. Oke, lanjut langkah awal pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan di bagian busi ya. Ini ada basah, sepertinya sudah dilakukan perapatan dengan menggunakan oli ya, tapi ini tidak nyala, berarti ini kerusakannya atau posisi kendalanya lumayan parah ya. Jadi tidak bisa dilakukan perapatan kompresi dengan menggunakan oli. Oke, kita coba periksa. Kita bongkar langsung saja untuk bagian ruang bakarnya, kondisinya seperti apa. Oke teman-teman ya, dilanjut untuk pengecekan, karena ini memang mau dicoba dulu dengan menggunakan perapat ya. Kita masukkan oli ke bagian ruang bakar supaya kompresinya itu bisa rapat ketika kita menggunakan oli ya. Karena oli itu salah satunya, fungsi dari oli itu adalah perapat ya, untuk merapatkan celah-celah. Nah ini kita gunakan oli dan kita nanti pasang lagi busi, apakah bisa nyala atau tidak. Ini juga trik ini dilakukan ketika motor ada loss power atau loss kompresi seperti ini, keadaannya darurat ya. Kita juga selalu menggunakan trik ini ya. Dengan ketentuan ya tidak terlalu banyak oli, yang penting kita bisa untuk merapatkan ketika ada kompresi yang loss ya. Seperti itu teman-teman, menggunakan ada selang, terus ditambah lagi dengan botol untuk oli juga untuk menekan supaya si oli masuk ke ruang bakar. Boleh ditiup ya, asal jangan diminum. Pasang lagi businya, nanti kita coba untuk lakukan starting menggunakan engkol atau menggunakan kickstarter dulu ya, karena tadi elektrik starternya agak lemah, karena mungkin customernya di starter terus menggunakan elektrik tapi tidak bisa nyala. Nah kita coba lakukan dengan menggunakan kickstarter atau engkolan. Kita pasang busi terlebih dahulu ya. Oke, dilanjut teman-teman ya. Kita sudah melakukan pembongkaran di bagian engine, terutama di bagian kepala mesin ya. Bahwasannya tadi kita melakukan perapatan dengan menggunakan injek oli ke bagian ruang bakar, motor tetap tidak bisa dilakukan starting atau dinyalakan secara elektrik ataupun secara engkol. Dan ternyata ya, kita coba lihat, dipastikan untuk bagian ruang bakar pasti tadi sudah kotor. Nah ini juga di penampang bagian piston juga, ini kotornya sangat luar biasa. Dan yang paling utama ini terjadi adanya sepertinya kehabisan oli ya sebelum dilakukan pergantian kemarin sama pemilik kendaraannya. Ini ada baret di bagian piston. Jadi sebanyak apapun tadi kita melakukan injek oli ke bagian ruang bakar, ini pasti tidak bisa menyala ya. Kompresinya tidak bisa dirapatkan hanya menggunakan oli ketika memang sumber masalahnya ada piston yang baret seperti yang saat ini kita lihat ya.
Ini silindernya pun pasti ini ada baretnya. Nah, itu masalahnya ya. Jadi ada beberapa faktor kemungkinan yang muncul jadi sumber masalah terkait adanya fenomena lost power, motor mati mendadak. Ketika motor lost power, kita bisa periksa tadi menggunakan engkol, tidak ada hentakan atau tidak ada tekanan kompresi sama sekali. Terus dilakukan starting secara elektrik pun sama, tidak nyala sama sekali motor ya. Dan ketika kita mau memeriksa tekanan kompresi itu ya paling mudah adalah menggunakan engkol atau kickstarter. Jika hentakannya keras, ada kompresi, berarti kompresi aman. Tapi jika loss seperti tadi ya, nah itu berarti menandakan ada kompresi yang bocor. Ketika bocor itu ada beberapa faktor, ada beberapa masalah yang muncul ya. Jika hanya sebatas penumpukan kerak dan menimbulkan loss power, ini biasanya mengganjal di bagian permukaan penampang klep ya. Di sini biasanya ada ganjalan berbentuknya material karbon sisa pembakaran mengganjal di permukaan klep ini dan ada mengakibatkan kompresi yang bocor. Itu biasanya dilakukan perapatan dengan menggunakan oli, diinjek oli ke bagian ruang bakar, biasanya sudah bisa dinyalakan motornya jika memang tidak terlalu parah ya. Tapi ada kemungkinan kedua ya seperti ini ya. Ada baret di bagian piston. Dan ini minim sekali informasi dari pemilik kendaraan karena untuk pergantian oli katanya baru hari kemarin melakukan pergantian oli, tapi setelah melakukan pergantian oli motor jadi macet ya. Berarti kita bisa tarik kesimpulan kasus ini ya. Jadi ada kemungkinan ya motor sebelum melakukan pergantian oli yang hari kemarinnya ya, berarti ini udah habis olinya ya. Sudah lama tidak melakukan pergantian oli. Ketika oli habis, kita pastikan ini macet motor. Ada baret karena gesekan tanpa ada bantalan, tanpa ada pelumas pasti seperti ini. Nah, tapi minim sekali informasi dari pemilik kendaraan, jadi kita terus hantam dengan melakukan injek oli ke bagian ruang bakar dan ternyata pas dibongkar pistonnya yang baret. Ini akibatnya dari oli yang habis. Oli yang habis akibatnya tidak hanya sebatas ke oli yang hilang atau istilahnya hal-hal di luarnya saja, tapi yang paling fatal itu bagian mesin, bagian yang gesekan, bagian yang benturan, bagian yang berputar tanpa ada dilumasi dengan lubrikan atau oli, otomatis hasilnya seperti ini. Biasanya yang paling utama kena itu yang gesekan. Kenapa? Karena posisinya paling dekat dengan ruang bakar dan paling tinggi kerjanya ya, karena langsung bersinggungan dengan panas berlebih tanpa ada bantalan, tanpa ada pelumasan, otomatis seperti ini kejadiannya baret ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran di kasus ini ya. Jadi informasi dari pemilik kendaraan itu sangat dibutuhkan ya. Apa sejarahnya sebelumnya, motor penyebabnya apa jadi seperti ini, itu tadinya gejalanya seperti apa, riwayatnya seperti apa, itu benar-benar kita harus koreksi dan harus kita wawancarai pemilik kendaraannya supaya tidak ada hal seperti yang tadi kita lakukan. Jadi malah terlalu fokus ke bagian klep saja, tapi ternyata di bagian kompresi, bagian pistonnya yang kena ya. Jadi untuk juga kita sebagai customer yang bijak ya, tetaplah jika kita memang ada hal yang janggal, ketika ada masalah silahkan diinformasikan supaya penanganan lebih cepat, terus supaya kita bisa tarik kesimpulan. Jadi diagnosa masalah langsung ke titik tujuan ya. Itu saja sih hikmah yang bisa kita ambil atau yang bisa kita petik dalam masalah ini atau kejadian loss kompresi seperti ini. Kita tinggal langsung dilanjutkan
penanganan. Kita coba skir dulu pembersihan di bagian ruang bakar. Nanti kita informasikan ke pemilik kendaraannya untuk melakukan pergantian part ya. Kita konfirmasikan dulu, informasikan dulu estimasi waktu, estimasi biaya, dan tentunya proses pengerjaan itu kita informasikan ya. Sambil menunggu informasi dan konfirmasi ke pemilik kendaraan, kita untuk mekanik dilakukan skir dulu. Lanjut nanti ke bagian pemasangan ketika ada persetujuan dari pemilik kendaraan. Oke, dilanjut teman-teman. Setelah kita melakukan konfirmasi ke pemilik kendaraan, dijelaskan bahwasannya memang beberapa part yang harus diganti dan sudah ada persetujuan. Untuk yang part diganti itu salah satunya adalah piston kit ya, kita sudah ganti, kita coba lakukan pergantian, dan ini untuk silindernya juga kita lakukan pergantian. Oke, semuanya sudah clear untuk informasi dan persetujuan. Kita langsung ke tahap pemasangan. Untuk pemasangan kita skip saja karena durasi juga. Ini kita coba nanti hasilnya seperti apa ketika memang semua yang tadi bisa dikatakan sudah rusak dan menjadi faktor penyebab. Sekarang sudah kita coba lakukan pergantian. Kita cek nanti dari tekanan kompresinya seperti apa. Oke teman-teman, ini sudah terpasang kembali ya, tinggal kopnya yang belum dipasang karena kita mau mengecek kondisi sirkulasi oli ya, naik dan tidaknya ke bagian head. Ini aki dipasang di sini dulu dan kita coba nyalakan menggunakan electric starter terlebih dahulu. Oke, kita cek ini olinya bagus, olinya aman, motor sudah bisa nyala ya. Untuk bagian engkol atau tadi, nah ini sudah mulai ada tekanannya. Tadinya loss, ini sekarang sudah mulai ada tekanan. Nah ini tandanya motor sudah oke, kompresi sudah normal kembali karena memang ada beberapa part yang diganti terkait adanya loss kompresi ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mengalami kendala yang sama. Jadi jika ada loss kompresi, segera periksa berbagai aspek yang terkait dengan adanya kompresi yang hilang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.